Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT. Pada kajian kali ini kita akan membahas fikih seputar riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Menurut bahasa Arab, seluruh ulama sepakat bahwasanya riba bermakna aziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut syariat, definisi riba menurut para alim ulama adalah satu tambahan yang terjadi pada 4 jenis dari riba. Para alim ulama seperti Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair memasukkan riba sebagai satu aktivitas yang termasuk dosa besar. Baik, sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, lalu apa sih klasifikasi dari riba itu? Para alim ulama mengklasifikasikan riba menjadi 4 macam. Yang pertama adalah riba nasi'ah. Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Dan yang ketiga adalah riba yad. Kemudian yang keempat adalah riba qarad. Apa yang dimaksud dengan riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah tambahan yang diberikan karena ada penundaan dari pelunasan pembayaran sebuah hutang. Satu contoh misalnya, si A meminjam uang kepada si B sebesar 100.000 dan si B menyatakan bahwa hutang tersebut harus dibayar oleh si A misalnya tanggal 1 Desember 2016. 1 Desember 2016 adalah jatuh tempo dari hutang si A. Ketika tanggal 1 Desember 2016 sudah masuk, ternyata si A tidak bisa melunasi hutangnya. Kemudian si B berkata kepada si A, "Baik, Anda akan saya beri tempo lagi untuk membayar hutang Anda, akan tetapi tempo yang saya berikan itu harus dibayar dengan membayar sejumlah tambahan atau sejumlah kompensasi. Misalnya dari hutang 100.000 menjadi 150.000. Jadi si A harus mengembalikan dengan tambahan sebesar 50.000 karena dia diberi tempo atau diberi waktu oleh si B untuk membayar pelunasan hutangnya. Itu yang disebut dengan riba nasi'ah. Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl itu terjadi pada transaksi-transaksi yang masuk dalam kategori pertukaran atau exchange. Pendapat yang dipegang oleh para alim ulama, riba fadl hanya terjadi pada 6 komoditas. Selain dari 6 komoditas ini, maka di situ tidak berlaku atau tidak akan terjadi yang namanya riba fadl. Lalu apa yang ditetapkan oleh syariat, ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW yang terkategori komoditas-komoditas riba? Yang pertama adalah emas, kemudian yang kedua adalah perak, kemudian yang ketiga adalah korma, yang keempat adalah gandum, kemudian yang kelima adalah syair, kemudian yang keenam adalah garam. Yang dimaksud dengan riba fadl pada 6 komoditas di sini adalah misalnya seseorang ketika hendak melakukan pertukaran, misalnya emas dengan emas, maka syaratnya di situ harus dalam kuantiti atau dalam jumlah yang sama. Misalnya si A punya emas, si B juga punya emas, tanpa memandang karatnya. Kalau si A dan si B hendak mempertukarkan emas masing-masing, maka kalau si B menyerahkan 10 gram, maka si A juga harus menyerahkan 10 gram. Tidak boleh misalnya si A menyerahkan 10 gram sedangkan si B menyerahkan
11 gram atau 12 gram atau 15 gram. Ketika kuantitinya itu dilebihkan salah satunya, kalau transaksi itu terus dilanjutkan, maka dua orang tersebut telah terjatuh kepada riba fadl. Akan tapi kalau komoditinya itu berbeda, misalnya emas ditukar dengan perak, korma ditukar dengan perak, korma ditukar dengan benda yang lain, jagung, maka boleh dilebihkan. Tapi tetap dengan syarat harus dilakukan pada saat dilakukan transaksi tersebut, atau yadan biyadin atau cash and carry. Kemudian yang ketiga adalah ribayat. Apa yang dimaksud dengan ribayat? Riba yang terjadi pada transaksi-transaksi yang tidak dilakukan segera pada saat transaksi itu dilakukan, atau tidak cash and carry. Satu contoh misalnya, si A memiliki emas, si B juga memiliki emas. Kemudian keduanya sepakat untuk mempertukarkan emas masing-masing. Si A sudah membawa 10 gram, si B juga sudah membawa 10 gram. Dan mereka bersepakat atau berjanji untuk melakukan transaksi misalnya di hari Kamis. Pada saat hari Kamis tiba, si A membawa emasnya, kemudian si B ternyata tidak membawa emasnya. Kemudian si B bilang, baik, emasnya akan saya serahkan besok. Kalau transaksi seperti itu tetap dilanjutkan, maka keduanya terjatuh kepada apa yang disebut dengan ribayat. Mengapa disebut ribayat? Karena transaksi itu tidak diserah terimakan atau tidak dilangsungkan pada saat terjadinya transaksi itu sendiri. Kemudian yang keempat, sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah, adalah riba qorot. Nah, riba qorot ini terjadi pada kasus qorot atau pinjam meminjam. Di dalam kaidah usul fikih yang masyhur disebutkan kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Jadi apabila seseorang meminjam uang atau meminjam sesuatu kepada orang lain, kemudian orang yang meminjamkan uang tersebut menarik manfaat, jadi menarik kelebihan, menarik bunga atau menarik insentif atau apapun namanya, maka orang itu telah melakukan aktivitas riba. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, inilah yang dijelaskan oleh para alim ulama tentang definisi riba, termasuk juga macam-macam atau jenis-jenis riba. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.